Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Hadad dari kelas 11 MIPA 6, akan membuat koloid dari agar-agar, yaitu agar-agar creamy latte. Bahan-bahannya adalah, yang pertama adalah 1 saset Nutrijel leci, 1 saset agar-agar powder putih, 3 saset Torabika creamy latte, gula, dan air. Alatnya adalah panci, cetakan agar-agar, gunting, dan gelas takar. Yang pertama, masukkan 1 saset Nutrijel leci ke dalam panci. Yang kedua, tambahkan 11 sendok teh gula. Lalu tambahkan 3 gelas air, 1 gelasnya berukuran 200 ml. Lalu aduk menggunakan sendok sampai rata semua. Setelah itu aduk sampai rata. Setelah diaduk sampai rata, kita panaskan pada kompor sampai dia mendidih, sambil diaduk. Diaduk rata dan sekarang sudah mendidih, matikan kompornya. Lalu masukkan ke dalam cetakan plastik ini, dari plastik. Pelan-pelan ya, awas panas. Diamkan selama 1-2 jam sampai agar-agarnya padat ya, Nutrijelnya padat.
Tambahkan 2,5 gelas air dalam panci. Setelah itu tambahkan setengah gelas ke panci untuk membuat agar-agar creamy latte-nya. Untuk melarutkan creamy latte-nya. Setelah itu dipanaskan. Masukkan 3 saset creamy latte ke air yang sudah mendidih. Setelah itu diaduk sampai semuanya rata. Setelah Nutrijel mengeras dan padat, setelah itu dipotong dadu-dadu dan dimasukkan ke dalam adonan ke dalam cetakan agar-agar. Sudah. Masukkan bubuk agar-agar. Masukkan bubuk agar-agar. Setelah itu masukkan 9 sendok teh gula. Setelah itu nyalakan kompor kembali dan aduk sampai rata. Diaduk terus sampai mendidih. Sekarang sudah mendidih, matikan kompornya. Setelah itu sampai mendidih. Setelah mendidih, matikan kompornya. Setelah itu masukkan dengan creamy latte ke dalam cetakan agar-agar yang sudah ada potongan Nutrijelnya. Setelah itu diamkan sampai padat, lalu masukkan ke dalam lemari es. Ini teman-teman sudah jadi ya, ini hasilnya agar-agar creamy latte-nya.
Agar-agar ini merupakan koloid bentuk emulsi padat. Agar-agar disebut koloid karena dalam proses pembuatannya terbentuk struktur gel yang tercipta karena ketika dipanaskan di dalam air, molekul agar-agar dan air bergerak bebas, kemudian saat didinginkan, molekul-molekul agar-agar merapat satu sama lain, memadat dan membentuk kisi-kisi yang mengurung molekul air, sehingga terbentuklah sistem koloid padat dan cair atau kita sebut dalam emulsi padat. Pada sistem koloid ini yang menjadi fase terdispersi adalah air, dan yang menjadi fase pendispersi adalah molekul agar-agar. Agar-agar merupakan koloid yang mempunyai sifat koloid liofil. Koloid liofil adalah koloid yang mengabsorpsi dan menyerap cairan, sehingga terbentuk selubung di sekeliling koloid. Agar-agar juga termasuk dalam jenis koloid liofil dan liofob. Koloid liofil adalah sistem koloid di mana partikel terdispersinya mempunyai daya absorpsi yang relatif besar, sehingga dapat menarik dan mengabsorpsi molekul mediumnya. Di sini agar-agar mempunyai sifat koloid liofil dalam arti agar-agar yang belum jadi atau dalam fase cair terabsorpsi oleh fase padatnya, sehingga mengakibatkan seolah-olah bentuk agar-agar adalah padat. Pembuatan koloid pada agar-agar pada pemasakan agar-agar terjadi reaksi hidrolisis. Proses pemanasan dengan suhu yang lebih tinggi dari suhu pembentukan gel akan mengakibatkan polimer karagenan dalam larutan menjadi molekul acak. Bila suhu menurun, maka karagenan akan membentuk struktur double helix atau pilihan ganda dan membentuk polimer, dan apabila penurunan suhu terus dilanjutkan, polimer-polimer ini akan terikat saling silang secara kuat dan dengan makin bertambahnya bentuk helix dan terbentuk agregat yang membentuk gel yang kuat. Saat dipanaskan di dalam air, molekul agar-agar dan air bergerak bebas. Ketika didinginkan, molekul-molekul agar-agarnya mulai saling merapat, memadat, dan membentuk kisi-kisi yang mengurung molekul air, sehingga terbentuk sistem koloid padat cair atau emulsi padat. Kisi-kisi ini dimanfaatkan dalam elektroforesis gel agarosa untuk menghambat pergerakan molekul objek akibat perbedaan tegangan antara dua kutub, menyangga tumbuhan kecil, sehingga sangat sering dipakai sebagai media dalam kultur jaringan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.